Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Arif Arianto, Eskom, selaku guru kalian, yang mana video ini kalian nantikan ya, untuk mengingat kembali pelajaran yang Bapak pernah sampaikan di semester waktu itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita perhatikan ini adalah soal dari UKK untuk besok kalian kerjakan, yaitu menggunakan paket 2. Kemudian berikut adalah soal-soalnya. Ini adalah VLAN 1, 2, dan lain sebagainya. Ini yang nantinya kalian akan konfigurasi satu persatu. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini Bapak sudah berikan contoh untuk topologinya. Yang perlu kalian perhatikan adalah internet masuk ke Ether 1 ya, Ether 2 ke port switch Ether 1, kemudian Ether 8 ke komputer. Nah, di sini kan bebas mau di mana aja. Intinya ini untuk mempermudah kalian nanti biar enggak memindahkan atau mencabut kabelannya. Untuk evaluasi untuk yang kemarin adalah terlalu ribet untuk memindah-mindahkan kabel. Itu adalah keluhan kalian seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian konfigurasi, pastikan mikrotik dan switchnya itu harus terreset terlebih dahulu ya. Diingat kembali, mikrotik pastikan terreset, di reset, dan switch manage-nya juga di reset, yaitu untuk mempermudah atau biar tidak ada konfigurasi yang bahasa Inggrisnya itu cemantol ya. Oke, untuk topologinya seperti ini, di kabelnya sesuai seperti ini itu ya. Kemudian masuk ya, setelah masuk ke setelah di reset ya, setelah di reset mikrotiknya, kalian masuk ke aplikasi yang namanya Winbox ya. Nah, di sini kalian refresh ya, di sini refresh sampai muncul di sini sampai muncul MAC address-nya ini ya. Ya, kalau belum muncul MAC address-nya berarti mikrotikmu itu belum connect atau enggak, IP-nya itu masih di setting secara statik ya. Pastikan MAC address-nya itu ada di sini. Setelah ada ya, biarkan password kosong, jangan diisi, kemudian klik connect. Nah, ini adalah tampilan dari Winbox-nya ya. Oke, untuk dasarnya yang perlu kalian harus ingat adalah mikrotik harus meminta internet terlebih dahulu. Itulah poin pentingnya. Jadi kalian jangan kemana-mana, pastikan kalian langsung setting di bagian IP DHCP client ya. Kemudian tambahkan adalah plus di sini, masuk interface-nya Ether 1. Kenapa? Karena tadi dari sumber internet tadi ini ya, internet munculnya ke Ether 1. Oke, kemudian Ether 1 udah, klik OK ya, sampai tunggu dengan status bound ya. Jika belum status bound berarti dipastikan mikrotikmu itu belum dapat internet. Oke, kita lihat soal kembali sini ya. Lihat soalnya. Nah, langsung aja kalian nanti ke konfigurasi ya. Konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan VLAN 1, VLAN ID 10 namanya siswa, VLAN 2, VLAN ID 20 namanya guru. Kemudian di sini ya, IP-nya adalah 40 dan VLAN 2 60 segmennya ya. Ini 40 dan ini 60. Untuk slash-nya adalah /24 gitu ya. Untuk DHCP pool-nya adalah 10 sampai 50. Oke, mari kita buat konfigurasinya ya. Kita buat konfigurasinya
ya, masuk ke IP address ya, address di sini ya. Sebelum membuat IP ya, kalian harus membuat VLAN terlebih dahulu ya. Di sini VLAN ya, bisa ini interface, klik interface dulu. Bisa di sini ya, VLAN di sini bisa, atau enggak kalian langsung memilih di menu bagian ini itu ya. VLAN tambahkan tadi adalah VLAN 1, ini jangan dihapus, tambahkan di sini siswa ya. Kemudian VLAN ID adalah 10. Jadi seperti yang di soal adalah VLAN ID 10 untuk namanya siswa. Kemudian interface-nya arahkan ke Ether 2 ya. Oke. Setelah itu kemudian ini untuk IP VLAN 1 ya sudah dibuatkan. Kemudian kita membuat VLAN ID 2 ya, menggunakan cara yang sama. Masuk ke interface dan VLAN juga ya, tambahkan. Kemudian ini diisi nama aja, guru. Kemudian VLAN ID sesuaikan dengan soal adalah VLAN 20. Untuk interface-nya tetap menggunakan Ether 2. Jangan salah ya untuk paket interface 2 ya. Oke, kemudian oke. Nah, setelah membuat VLAN ya, VLAN ini VLAN 1 dan 2, baru ke IP address ya. IP address tambahkan, kemudian sesuaikan yang di soal tadi ya. Soalnya menggunakan 40 segmennya dan 60. Kemudian nanti setelah bikin IP buat DHCP servernya. Oke, kita buat IP addressnya langsung. Masuk ke IP address, tambahkan ya 192.168.40.1/24. Untuk interface arahkan ke VLAN 1 siswa ya, sesuaikan dengan di soalnya. Oke, tambahkan lagi 192.168.60.1/24. Untuk interface-nya ya, VLAN guru. Oke. Nah, sesuai di soal tadi untuk paket UKK, yaitu setelah membuat IP address ya untuk VLAN 1 dan 2, buat DHCP servernya ya, dengan range-nya adalah 10 sampai 50. Sama juga dengan VLAN 2 ya, dengan dari 60 sampai 50. Oke. Masuk ke Winbox lagi. Masuk ke IP server ya, setup, terus VLAN 1 siswa, next. Nah, di sini adalah untuk 10 sampai 50 ini diganti ya. Diganti sesuai yang di soal. Next. Nah, oke. Setelah itu ya, setelah itu tambahkan lagi, setup lagi, arahkan ke guru. Next. Nah, di sini ganti 10 sampai 50. Nah, setelah itu klik next. Oke. Nah, jadi untuk dari soal nomor ini sampai sini sudah dikerjakan ya. Kemudian masuk ke tahap WLAN, yaitu untuk membuat IP WLAN ya, wireless local area network dengan SSD dan UKK nomor absen. Nah, jadi ini untuk SSD bisa diganti dengan nama kalian ya, jangan nomor, nama kalian aja biar nanti untuk memudahkan pengujinya.
Oke, masuk ke menu inbox, IP address ya, kita lihat tadi berapa IP-nya. IP-nya adalah 220. Oke, masuk ke IP address, tambahkan di sini 192.168.20.1/24 untuk interface-nya adalah WLAN. Oke, setelah membuat ini, buatkan juga IP DHCP servernya. Setup WLAN ya, next. Oke. Jadi untuk WLAN sudah dikerjakan ya ini. Kemudian tinggal buat yang SSID dan pasportnya ya. Dan untuk poolnya nanti bisa menyesuaikan. Jadi untuk SSID-nya pastikan UKK strip nama kalian dan nanti dibikin paspor. Jadi nanti wifi-nya di paspor 1 sampai 8. Oke, cara membuatnya adalah masuk inbox lagi, IP masuk ke wireless ya. Ini klik, aktifin dulu. Setelah itu klik 2 kali ya. Bikin security profile ya. Security profile, tambahkan di sini profilnya boleh bebas, namanya nama kalian. Kemudian untuk modenya adalah yang dynamic key. Yang ini pilih centang yang WP ini bre, yang ini atau centang ini, sama aja ya, terserah. Jadi pilih salah satu aja. Ini isikan 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, klik OK. Kemudian masuk ke WP interface lagi, klik 2 kali. Kemudian generalnya masuk ke menu wireless ya. Modenya diganti jadi AP bridge ya. Jadi yang ini mikrotiknya ganti UKK strip nama kalian ya. Klik OK. Nah, oke, kita lihat soal lagi. Jadi untuk paspor sudah dibuatkan, pool dibuatkan, nama hotspotnya. Berarti nanti kita bikin hotspotnya. Hotspot ya. Oke, hotspot. Hotspot, masuk ke menu IP ya. IP dan hotspot ya. Hotspot di sini setup WLAN, next. Nah, di sini adalah tadi di soal mintanya itu portal SMK sch.id ya, kita buatkan ini. Berarti portal smk.sch.id. Next. Oke. Kemudian ini bisa dilewatin terlebih dahulu ya untuk mengubah tampilan hotspotnya. Ini masukkan ke ya, ini buat user dulu ya. Jadi ada username kepala sekolah, guru, siswa ya. Kemudian untuk kecepatannya adalah 512 256 1258. Jadi maksudnya itu untuk membagi bandwidthnya. Dan pasportnya adalah 123 456 dan seterusnya. Oke, masuk ke menu inbox. Kita masuk ke IP hotspot ya. Di sini kita bikin user profile dulu ya. User profile tambahkan di sini. User profilenya apa tadi? Kepala sekolah ya. Share itu 1. Nah, di sini rate limitnya adalah tadi 512K ya, K-nya besar dan 512K. Oke, klik apply ya.
Oke, tambahkan lagi adalah tadi untuk guru ya, guru ininya 256K 256K, klik oke, tambahkan lagi. Untuk siswa ya, ini 128K 128K. Oke, kemudian setelah bikin user profile adalah kita membuat user terlebih dahulu ya. Usernya sesuaikan tadi yang di soal, tambahkan usernya adalah kepala sekolah. Untuk passwordnya adalah 1123. Nah, profilnya arahkan ke kepala sekolah. Oke, tambahkan lagi. Ini untuk guru, passwordnya adalah guru, passwordnya adalah 456, profilnya adalah guru. Oke, untuk soal berikutnya ya, untuk mengganti tampilan login hotspot itu bisa dilakukan caranya itu menggunakan, kalian bisa download dulu terlebih dahulu ya, ini yang login HTML kalian download ya, nanti kalian edit, kemudian kalian upload. Contohnya adalah seperti ini ya, ini kalian masuk ke sini, kemudian di bagian ini kalian di sini bisa tambahkan ya, di bagian ini untuk tambahkan coding H1, tambahkan di sini sebagai penutupnya. Jadi tambahkan kurung seperti ini, H1 nanti diakhiri dengan program ya, seperti ini. Nanti di sini adalah selamat datang di hotspot nama masing-masing. Nah, setelah itu ini di close, yang ini ya, bagian ini kalian hapus dulu ya, hapus. Nah, yang di sini adalah kalian yang tadi yang sudah diedit, ditarik ke dalam winbox ya, seperti ini. Nah, seperti ini ketika kalian nanti sambung spot. Ya, setelah itu kalian cek sini, masuk ke wifi. Nah, kalau muncul seperti ini, kalau belum belum ada logo gemboknya, berarti ada yang salah di sini. Wireless, kemudian sini ya, ini wireless interface ini. Nah, di sini security-nya belum diarahkan di profil yang tadi, nama kalian. Klik OK. Nah, nanti setelah itu barulah muncul wifi ini ya, dan muncul icon logo kuncinya. Kita konekan dulu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, next. Oke, masuk ke sini. Nah, nanti akan muncul namanya sini ya. Selamat datang di Naspot
nama masing-masing ya, sesuai dengan yang tadi kalian buat. Nah, setelah itu ya masuk ke soal. Berarti untuk ubah tampilan ini sudah dikerjakan. Berarti tinggal penyelesaian yang di switch manage-nya ya. Langsung saja masuk ke ini, ke settingan Ethernet kalian, Ethernet ya. Masuk ke sini, setting IP-nya jadi static, klik 2 kali, properties ya, kemudian versi 4 pilih, dan diisi IP-nya manual di 10.90 ya, berarti 90.90.91. Ingat jangan 90, karena 90 itu adalah miliknya si switch manage-nya. Setelah itu klik OK. Oke, kita close. Kemudian setelah itu masuk ke menu ya, di sini tambahkan ya ke Chrome ya, atau browser yang lainnya, bisa Opera Mini, bisa Mozilla, terserah. Ketikkan IP 10.90.90 enter. Nah, oke, sambil menunggu reboot dulu. Oke, loginnya admin ya, admin. Ini adalah tampilan dari switch manage-nya. Setelah itu masuk langsung pada inti aja, masuk ke L2 fitur, VLAN yang ini ya, VLAN. Dan di sini ada, sudah ada tadi ya. Kemudian tambahkan tadi ini, kalau reset baru ya, itu posisinya di sini semua ya. Kalau ketika settingan awal ya, switchnya setelah di reset, posisinya seperti ini, di tag semua. Nah, untuk nanti ya, untuk nanti kalian pilih not member semua aja, not member, kecuali port yang kalian pakai untuk jalur switchnya ya. Ini karena Pak tadi untuk di ininya mau Ether 8 ya, tadi berarti Bapak sisakan yang di Ether 8 ya. Oke, apply. Nah, setelah itu buat ya, tambahkan VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. Kita klik add VLAN ID ya. VLAN ID adalah 10, VLAN name adalah siswa ya. Nah, untuk targetnya ya, tagnya dari Ether 1 ya, sesuai dengan di sini tadi ya. Jadi Ether 2 ke Ether 1 di switchnya, makanya di sini harus tagnya adalah Ether 1 ya. Nah, untuk untaggnya bisa kalian pilih Ether 2, 3, dan 4. Berarti nanti untuk Ether 2 itu mengikuti segmen dari VLAN ID 10, yaitu segmennya adalah IP-nya 40. Oke, apply. Kemudian tambahkan lagi ya, ID 20. Ini lagu guru ya. Tetap ya, tag 1 ya. Berarti yang belum terpakai adalah 5, 6, dan 7 ya. Berarti nanti Ether 5, 6, 7 itu adalah segmennya adalah segmen VLAN ID 20, yaitu segmennya IP-nya adalah 60. Apply ya. Oke, konfigurasi ya. Setelah selesai, kemudian untuk pengecekannya, kalau kalian ingin ngecek, berarti tinggal untuk yang di sini ya, tinggal dicabut, dipindahkan di Ether 2 ya. Kalau kalian ingin ngetes benar apa tidak konfigurasi. Oke, Bapak di sini akan cabut dari
port 8 pindahkan ke port 2, ke port 2 harusnya IP-nya itu mengikuti adalah segmennya dari VLAN ID 10. Dari sini kita atur dulu untuk mengubah IP-nya. Jadi yang perlu kalian harus diingat ya ketika untuk ngetes konfigurasinya berhasil apa tidak, ini harus di obtain dulu, jangan sampai di static ya, biar Mikrotik memberikan IP secara otomatis. Oke, close. Nah, cek ya di sini details ya. Nah, ini 40. Nah, kalau sudah tahap seperti ini berarti konfigurasi kalian berhasil. Ini berarti karena tadi Bapak colokin di port 2 ya. Coba cek di port 7. Ya. Port 7 itu harusnya segmennya adalah 60 ya. Coba cek details ya. Nah, di sini harusnya IP adalah 660. Oke, itu adalah penyelesaian atau konfigurasi UKK paket 2 yang mana kalian ditugaskan sebagai rancangan bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing ya. Semoga tutorial atau langkah-langkah konfigurasi yang Bapak sampaikan itu bisa membantu mengingat materi yang telah Bapak sampaikan di semester kemarin. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.